Merasa terus dibohongi, ratusan emak-emak di Mandaling Natal, Sumatera Utara menggeruduk rumah Ketua Koperasi Rimbo Tuo. Emak-emak ini menuntut pertanggungjawaban Ketua Koperasi Ridwan Risdan. Emak-emak ini menuntut pertanggungjawaban Ketua Koperasi Risdan karena diduga menggelapkan dana bagi hasil dari perkebunan plasma sawit. Emak-emak ini juga memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka terus mendesak Ketua Koperasi mencairkan dana mereka yang sudah 1 tahun lebih tidak ada kejelasan. Aksi ini dijaga ketat petugas. Petugas berupaya membubarkan aksi blokade jalan agar kendaraan bisa melintas. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Lereng, kawasan Pasar Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pedagang menolak ditertibkan dan berulang kali menyerang petugas Satpol PP. Akibatnya 2 petugas terluka karena dicekik, dicakar, dan digigit. Insiden terjadi saat mereka berjualan melebihi batas waktu yang ditentukan. Aturan memperbolehkan PKL berjualan pada jam 5 sore, tetapi pada siang hari mereka sudah mulai berjualan sehingga ditertibkan. Anggota Satpol PP yang menjadi korban berharap kekerasan ini diperiksa dan ditangani secara hukum. Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani Maroke Mayor CKM Dr. Beni Arjihans ditikam oleh anggotanya sendiri hingga tewas. Pelaku sertu Muhammad Al-Kausar menusuk korban menggunakan pisau dapur saat apel rutin digelar Selasa pagi tadi. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut untuk mendapatkan perawatan yang lebih maksimal, namun menghembuskan nafas terakhirnya saat masih dalam perjalanan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polisi Militer Angkatan Darat 17 Cendrawasih Maroke, Papua Selatan. Belum diketahui motif pelaku menusuk korban. Akibat perceraian, sebuah rumah mewah dengan nilai ratusan juta rupiah dihancurkan dengan alat berat. Rumah dihancurkan oleh pihak dari mantan suami. Inilah video amatir saat para pekerja menurunkan genteng dan menghancurkan sebuah rumah mewah di Pamekasan, Jawa Timur. Para pekerja tersebut merupakan orang-orang suruhan seorang pria bernama Moh Sueb yang menghancurkan rumah yang dibangunnya sendiri senilai ratusan juta rupiah setelah bercerai dengan sang istri. Rumah seluas 8 kali 15 meter persegi itu dibangun sejak 4 tahun lalu dan baru ditempati oleh pasangan suami istri tersebut sekitar 1 tahun. Biaya pembangunan rumah itu sendiri berkisar antara 350 juta hingga 500 juta rupiah. Yang bangun suaminya, orang tuanya suaminya. Orang tua. Oh gitu. Dan sudah sepakat ini kalau untuk dibongkar. Sudah sepakat kedua belah pihak. Sebelumnya kedua belah pihak tidak bisa diajak mediasi sehingga akhirnya bercerai. Dengan konsekuensi bangunan megah tersebut harus dirobohkan dan diminta kembali oleh orang tua sang mantan suami. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Tim penyidik Bareskrim Polri melimpahkan sejumlah barang bukti tahap 2 dari kasus Doni Salmanan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Nantinya tersangka kasus binary option Quotex Doni Salmanan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Pale Bandung. Inilah sejumlah barang bukti yang diserahkan tim penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang disimpan di ruang barang bukti. Sejumlah benda tersebut merupakan barang-barang sitaan dari kasus binary option yang menjerat Doni Salmanan. Barang bukti diantaranya 6 mobil mewah Lamborghini, Porsche, serta merek lainnya yang disimpan di gudang barang bukti Kejari, Kabupaten Bandung. Mobil sport ada 3, Lamborghini, BMW, sama Ford. Terus ada CRV 2 unit, Fortuner 1 unit, sama motor gede, mobil 6 unit. Jadi totalnya 12 ya? 12 sama ada Honda Beat 2, Yamaha Gear ada 5. Saat ini barang bukti tengah didata guna pemenuhan berkas barang bukti Doni Salmanan yang akan dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Pale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Dari Bandung, Jawa Barat, Sofan Endrawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jelang 2024, survei terbaru Litbang Kompas menghasilkan elektabilitas partai-partai mulai berkejaran. Bahkan elektabilitas Partai Perindo yang merupakan non-parlemen kini masuk dalam 5 besar partai yang diidolakan generasi muda. Hasil survei Litbang Kompas pada periode Juni 2022 menunjukkan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo menjadi 5 besar partai yang diidamkan anak muda dengan elektabilitas tertinggi di kalangan generasi muda. Pada generasi Z yang merupakan kelahiran 1997 hingga 2012 atau berusia kisaran 10 hingga 25 tahun, Partai Perindo berada di urutan kelima dengan 5,1%, mengalahkan Partai Demokrat dan Nasdem. Sementara pada generasi Y yang berusia 42 tahun hingga 57 tahun, Partai Perindo berada di urutan ke-9 dengan angka 1,2%, mengalahkan Partai Hanura. Selanjutnya, survei Litbang Kompas mengungkapkan Partai Perindo rupanya juga diterima dengan baik di kalangan usia produktif, yaitu generasi X dengan angka 3,8%. Bahkan pada generasi baby boomers, Partai Perindo juga diterima masyarakat dengan baik, dengan elektabilitas berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, yaitu 5,1%. Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo menyatakan, survei Litbang Kompas menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi ini satu motivasi yang cukup besar sekali, dan tentunya ini kita tidak berpuas diri dengan hasil yang ada, walaupun tentunya ini menjadi pelajaran bagi kami untuk terus mengupayakan tercapainya proses elektoral yang memang dilakukan pada tahun 2024 nanti, dan kita bisa meraih parliamentary threshold atau melebihi parliamentary threshold yang ada dengan target kita di 8-10% seperti itu. Survei ini diikuti oleh 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Dengan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95%, margins of error lebih kurang 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upacara Hari Bayangkara ke-76 digelar di lapangan Bayangkara Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bayangkara. Laporan Komandan Upacara dilanjutkan. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-76 dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan Kepolisian Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada Polri agar bekerja lebih hati-hati dan presisi. Ke depan, Polri memiliki tugas berat, salah satunya mengamankan agenda-agenda besar negara, mulai dari KTT G20 hingga pemilu 2024. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sampaikan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi Rastra Sewa Kotama, abdi utama Nusa dan Bangsa. Selamat bertugas. Upacara HUT Bayangkara ke-76 dimeriahkan oleh berbagai atraksi, termasuk terjun payung TNI Polri sebagai simbol sinergitas. TNI Polri.